Yes.
Keberatan? Oh, keberatan. Iya. Kira ada lagi yang mengingat oh, kedua lah, kata Erik kelihatan, nanti sana kelihatan, oke. Sebentar ya. Di sekolah saya salah. Sekolahnya semester 2 dapatnya oh iya. Yang terakhir struktur itu yang terakhir yang tujuan tadi apa ya? LKPD gerak satu. Yang pertama apa? Sistem gerak pada manusia. Oh, sistem gerak dulu. Terus baru ya? Nah, baru yang struktur tubuh tubuhan. Sekarang gerak dulu ya. Ayo kita berdoa dulu ya. Semoga kita diberikan kemudahan ilmu yang manfaat. Berdoa. Di buku Mas Sama halaman 173.
Selanjutnya di halaman 173 tentang gerak ya 173 halamannya. Halaman 173 ada buku Masterbook gerak benda dan makhluk hidup ini. Sistem gerak manusia. Ya. Ya. Hari ini kita belajar tentang sistem gerak pada manusia. Ya. Sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak. Jadi di sini berhubungan dengan gerak. Apa saja yang dipelajari karena berhubungan dengan manusia? Di sini yang berhubungan dengan gerak. Kalau manusia itu adalah berhubungan dengan tulang dan otot. Apa otot? Otot itu yang menempel di tulang kita. Jadi orang bilang daging. Tulang di sini adalah sebagai alat gerak pasif. Ya, tulang sebagai alat gerak pasif. Kalau yang otot sebagai alat gerak aktif. Maksudnya bagaimana? Kalau aktif berarti dia aktif melakukan gerak. Itu adalah otot kita. Jadi dia bisa melakukan gerak tanpa ada bantuan yang lain. Jadi dia itu memang punya potensi bisa bergerak. Makanya untuk tulang ini dia tidak bisa bergerak kalau tidak ada otot. Jadi tergantung pada otot. Makanya di sini disebut sebagai alat gerak pasif. Jadi dua-duanya dia nggak bisa sendiri-sendiri, tapi harus bekerja sama. Walaupun dia yang satunya pasif, satunya aktif ya, tetap harus bekerja sama, saling bekerja. Bayangkan saja kalau kamu tidak punya otot ya, hanya punya tulang toh. Perannya nggak bisa bergerak ya, nggak bisa menyambung. Kita punya otot saja nggak punya tulang otot. Melindrung kayak boneka yang panda misalnya ya, nggak bisa berdiri, nggak bisa bergerak dan sebagainya. Nah, jadi di sini kalau untuk manusia, untuk manusia sebenarnya yang punya tulang belakang ini sebagai alat geraknya adalah tulang dan otot. Jadi ini merupakan alat gerak. Tulang itu bagian apa? Tulang, maksudnya perawan. Perawan kena benturan. Oh ya. Kalau masalah benturan, ya memang semuanya itu rawan ya. Artinya kalau kita kena bentur nanti ini berhubungan dengan istilahnya luka ya. Jadi otak juga rawan kena bentur. Tulang juga begitu. Artinya bahwa semua ini kalau ada yang kena pada tubuh kita nanti akan mengalami luka. Jadi semuanya rawan sudah patah. Patah dan ini. Contoh apa? Kan sudah sembuh sudah. Wah, itu yang tulang ya. Jadi memang tulang itu juga artinya karena kita sedang bergerak, kalau patah mesti sakit dan itu harus segera diobati. Kalau enggak semuanya begitu sakit. Ya. Tapi kalau biasanya masih muda, usianya anak-anak, misalnya biasanya lebih mudah cepat sembuhnya daripada orang tua. Kenapa demikian? Kemarin dulu umur 2 tahun sampai di rumah. Oh, sama ya? Oh, saya kan dulu gendut banget. Oh, iya ya. Dari enggak pernah tulis. Oh, sekarang sudah diet ya? Iya, benar. Oh, betul. Jadi ini ya, ini belum sama seperti namanya yang siapa ini? Sandi. Nah, yang di online Avisena ya, di Avi. Nah, jadi Sandy di sini kalau misalnya dulu karena ditemukan
Dia bergerak mungkin karena berat jadi gampang jatuh ya. Tulangnya berarti kurang bisa menopang. Kurang kuat tulangnya sekecil tapi misalnya ototnya udah banyak jadi gede, nggak seimbang ya. Akhirnya batang apa sedikit jatuh buk. Nah itu ya. Jatuhnya bukan karena di sini ada di Indomaret kan kalau kita nggak ada tulisannya kuning-kuning itu apa? Oh, Racing. ya. Itu proses itu ya. Oh iya. Jadinya artinya memang di sini tulang dan otot itu harus istilahnya seimbang. Ya, kalau misalnya tulangnya terlalu misalnya ototnya kurang, jadi dia orang bilang kurus. Ya, kurus, wah kok kurus banget. Jadi kenapa? Karena kelihatan hanya tulang-tulangnya saja. Saya ketemuan nih, oke, saya ganti slow ya. Ini karena ototnya terlalu tinggi, sehingga gerakan memang menjadi kurang seimbang, jadi gampang jatuh. Ya, tapi sekarang si Sandy diusahakan maknya jangan banyak-banyak. Yang pertama ini baru kelas 7 lagi, satu lagi. Satu lagi. Ya. Hati-hati. Maknya berapa kali tadi? 3 kali. 3 kali. Ya, tapi posisinya coba dikurangi sedikit ya. Dikurangi nanti sudah kuat dikurangi lagi. Terutama nasinya yang dikurangi. Oke, ya. Karena kalau terlalu besar nanti ke kesehatan. Ya. Nah sekarang kita ke tulang dulu ya. Tulang. Jadi kita ke tulang di sini. Tulang ini dilihat dari jenisnya ada 2 ya. Jenis tulang, sekarang jenis tulang. Di sini ada 2 tulang apa beda? Keras dan tulang rawan. Tulang yang keras disebut tulang sejati. Nah, ya. Di buku Primagama di sini ada di sini yang dulu ya, dan tulangnya dulu ya di sini ya, nggak apa-apa, baik. Intinya bahwa kalau dilihat dari jenisnya macamnya itu ada tulang rawan. Ya. Di sini ada tulang rawan hanya mengandung sedikit zat kapur dan banyak kolagen. Kalau tulang keras ini berarti sebaliknya. Jadi kalau tulang rawan, tahu tempatnya tulang rawan? Sedikit kapur banyak kolagen. Sedikit zat kapur atau orang bilang kalsium, terus kemudian banyak kolagen. Ini nama zatnya ya. Ini zat yang menyebabkan di sini adalah bagaimana sifat tulang itu. Kalsium tahu ya, yang untuk membentuk tulang yang terutama dan biji keras apa tidak itu dia harus tidak membedakan diri terus jangan diberikan itu dan data klasifikasi ya. Jadi ada sedikit zat kapur di sini banyak kolagen. Kolagen ini sebagai perekat. Contohnya di mana tulang rawan ini? Mereka tahu di mana? Lentur biasanya sifatnya di mana kira-kira? Di pergelangan. Pergelangan tidak hanya di tangan atau dengan kata lain tempatnya di mana? Di sendi ya. Pada persendian. Ini ada tulang rawan. Kemudian di mana lagi yo? Kira-kira lentur. Persendian. Terus di sini bukan baru kuping ya atau telinga ya ini adalah termasuk maksudnya telinga bagian luar ya kupingnya itu dia punya tulang rawan. Kalau keras nanti kamu lihat tidur ketangkap perspektif dia kayak enak. Kemudian ujung hidung ya hidung sampai kalau misalnya nggak ada tulang rawannya, kalau misalnya mau nyium siapa nyium tangannya, mau nyium ibunya, bapaknya, adiknya, tak sakit. Ya, di sini masih ada yang
Nah, kemudian di saluran pernapasan. Nah, di saluran pernapasan juga ada tulang. Ya, kalau tulang sejati, berarti sebaliknya ya, banyak zat kapur, sedikit kolagen. Di kebalikannya. Nah, ini menghafalkannya salah satu saja, biar tidak kebalik-balik. Berarti yang masuk kalsium itu yang apa ya Bu? Yang maksudnya Kalsium. ya kalau Kalau kita banyak konsumsi itu masuknya ke tulang rawan atau yang keras. oh minum susu, Iya, kan itu kan kalsium juga. yang mengandung kalsium, Iya, ya. Di sini ya masuk ke dua-duanya, jadi ke tulang keras dan rawan. Jadi kalau misalnya di sini tulang keras di sini adalah banyak kalsium, ya. Banyak kalsium, kemudian di sini sedikit kolagen. Bagaimana masuknya kalau kita minum susu masuk kemana? Ya masuk ke dua-duanya, sesuai dengan kebutuhan di dalam tubuh. Biasanya kalau dibandingkan tulang keras dengan rawan, itu lebih banyak butuh kalsium itu di yang tulang keras. Dengan tulang rawan lebih sedikit butuhnya. Paham maksudnya? Ya. Jadi ini untuk jenis tulang. Kalau tulang keras letaknya di mana kira-kira? Ya pokoknya selain ini tadi, selain persendian, telinga, hidung, dan saluran pernapasan. Contohnya di mana berarti? Di tulang tenggorokan, di ini lengan, di kaki, tulang dada, tulang rusuk, semuanya itu adalah tulang keras. Tulang belakang juga. Nah, kalau tulang belakangnya itu tulang keras, tapi kalau antar tulang belakang kan bersambung-sambung itu berarti kan persendian. Nah, berarti dia banyak mengandung apa persendiannya? Tulang rawan. Kalau tulang belakangnya keras. Jadi bisa bedakan ya. Kamu di sini. Ini adalah kalau dilihat dari jenis tulangnya. Kemudian apa sih fungsinya kerangka? Apa ya fungsinya? Fungsinya apa? Salah punya kerangka. Yang membentuk tubuh, melindungi organ dalam, tempat melekatnya otot. Ini lagi sebagai alat gerak, pasti ya termasuk senjata. Pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Nah ini mungkin yang sering lupa. Jadi tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih itu adalah fungsi dari kerangka. Ya. Jadi di situ kalau di buku 5 sama dituliskan 5 ya, menggerakkan tubuh serta menentukan bentuk tubuh. Jadi bayangkan kalau kamu tidak punya tulang, bentuknya kayak apa, tidak tahu. Ya, maka sama tulang diberi bentukmu kayak gini ada tulangnya. Melindungi alat tubuh yang penting dan lemah, misalnya otak, jantung, pokoknya organ dalam ya. Kemudian tempat melekatnya otot, ini kita ini ya. Tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih, alat gerak, pasi. Itu adalah fungsi dari kerangka. Sekarang tadi macamnya tulang sudah ya. Kemudian bentuknya. Bentuk tulang. Judulnya jenis. Kalau bentuk tulang di sini ada pipa, pipi, pendek. Pipa, pipi, pendek. Kalau pipa ini bentuknya seperti pipa, jadi dia mungkin sama sering melihat gambar tulang ini fungsi kan gini. Mesti begini. Kalau tulang pipi biasanya di sini ya pipi seperti lempengan. Kalau pendek biasanya kecil-kecil.
Mungkin kalau IPA contohnya di mana ya kira-kira? Gimana? Ya, lengan ya, lengan kanan kita, lengan atas maupun lengan bawah. Ini bisa begini ya. Lengan atas, lengan bawah. Ini adalah tulang pipa. Terus di mana lagi? Kaki, paha maupun betis, ya. Paha, betis. Ini tulang pipa semua. Terus mana lagi? Tulang belakang bukan? Mana ini? Lagi nggak ya? Ruas jari. Nah, ini walaupun ruas jari ini adalah kelihatannya pendek, tapi dia termasuk jenis tulang pipa karena bentuknya seperti ini. Nah, jadi tulang pipa sebenarnya adalah lihat dia di anggota gerak, yaitu tangan dan kaki. Tangan termasuk di sini adalah ruas jari-jari. Itu termasuk tulang pipa. Kalau tulang pipi di mana? Nah, pipi kebetulan di sini ada sematnya ini. Tulang pipa ya. Tulang pipi maaf. Susi, suka, ikat, jarak, jarak kayak gitu ya. Susi suka ikat jarak. Su ikat jarak. Sus tulang usus. Su tulang rusuk. Ikat tulang belikat. Dada tulang dada. Rak tulang tengkorak. Nah, itu tulang pipi. Ya, jadi tulang pipinya ada tulang usus, tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada, tulang tengkorak. Tulang usus di mana ya? Mesti nggak tahu lagi. Di mana? Di pinggul. Bagian sini. Kalau mungkin di sini ada di halaman ini, halaman 176 dibuka. Bagian atas. Nah ini, ya, halaman 176 bagian kanan atas itu ada gambar pinggul kita. Jadi ada tulang usus, ada tulang kemaluan, ada tulang duduk. Tulang duduk itu yang bisa sehingga kita bisa duduk. Kemudian tulang usus di situ untuk menopang bagian organ dalam kita termasuk usus ya di situ. Kemudian ada tulang kemaluan. Nah itu yang termasuk tulang pipi adalah tulang usus. Kemudian tulang rusuk gimana? Di belakang ada, di sini ada depannya. Nah, kalau tulang usus tadi ada sepasang. Kalau tulang rusuk, nah, tulang rusuk ini seperti di halaman 175 sebelumnya. Nah itu ya, ada gambar yang kanan bawah itu ada gambar tulang rusuk. Kalau yang di atas itu adalah gambar skema rangka manusia. Ya, di situ bisa sekalian kamu lihat di situ ya semuanya ada tulang tengkorak, tulang badan dan anggota gerak. Nah ini mumpung ingat saya beritahukan bahwa bagian tulang di manusia itu bisa dibagi menjadi 3 seperti itu. Jadi ada tengkorak, tulang badan dan tulang anggota gerak. Tengkorak berarti yang mana? Bagian kepala. Kemudian kalau tulang badan, mana badan gerak? Badannya berarti selain tulang anggota gerak. Nah, anggota gerak itu mana sih? Tangan dan kaki. Ini anggota gerak. Ada badan berarti mana? Di yang tengah ini, ya. Ini semua ini disebut badan. Ya. Nah, di peta konsep itu ada tulang badan, ada tulisan tulang belakang, tulang dada, rusuk, bahu, dan panggul.
Ya, bisa dilihat juga di situ jumlahnya. Untuk bantu saya kena. Apa ini? Masih. Tulang belakang, ya, tuh ada. Tahu tulang belakang ya namanya? Tulang belakang. Mana itu? Ya di sini. Ya, itu ternyata mulai dari leher. Ya. Oh ya, maksudnya ini dari sini. Leher sampai ke sini. Nah itu sama lihat di situ ada angka 7, 12, 5, 5, 4. Mulai dari atas 7, 12, 5, 5, 4. Yang 7 itu ruas pada leher. Kemudian ada 12 tulang punggung, bibir punggung. Ya, 7, 12, kemudian 5, 5, 4. 5 itu ada pinggang dan kelangkang. Pinggang di sini, kelangkang agak ke bawah. Kemudian ada tulang ekor. Tulang ekor yang dekat dengan tulang rusuk kaki. Dekat dengan tulang hidup. Ya, jadi yang bagian iya. Wong Jawa kali brutu. Kalau aslinya Jawa apa mana? Jawa. Berarti kok ya brutu. Nah ini ya. Apa? Oh, ya. Nah, jadi di situ jadi ada angka 7, 12, 5, 5. Diulangi. Sandy coba 7, 12, 5, 5, 4. 7, 12, 5, 5, 4. 5, 5, 4 ya. 7 itu tulang apa? Belum apa kan? Sini coba bayangkan ini ada tulang apa? Terus 12 punggung 5 ekor pinggang. Sakit pinggang kan sama sini, ya kan? Gak mungkin sakit pinggang sakit gak mungkin. Pinggang di sini ya. Kalau punggung sini. Jadi ulangi dari atas. Tulang leher ada. Terus tulang punggung. Berapa punggung? 12. Terus pinggang 5. Terus 4 tulang ekor. Belum 5-nya ada 2. Kelangkang. Langkang. Ya. Baru 4 itu tulang ekor. Ya. Jadi itu bagian yang seluruh dari tubuh kita. Saya ulangi tadi dari situ ya. Nah, kalau untuk tulang saya tadi ngomong tulang rusuk ceritanya ya, tulang rusuk itu ya halaman 175 bagian bawah. Nah, itu ada bagian rusuknya ada berapa, ada tulang dada gitu ya. Nah, ini tulang rusuk. Ada rusuk sejati, ada apa lagi? Palsu sama pelayan ya. Iya. Belum di sini sekolah. Oh belum. Sudah belajar apa? Soalnya belum tak lihat. Ya, kalau di gambarnya itu dilihat. Halaman 175 bawah. Ya. Ada tulang rusuk sejati, palsu dan melayang. Jadi seandainya saya menggambarkan di gambar skematis ya. Nah, di tengahnya. Kemudian di sini ada tulang rusuk sejati. Itu adalah kalau di belakangnya sini ada tulang belakang ya. Di sini di belakang ya ini ya. Gambar sini sama ini tapi ini ke bawah. Tulang belakang ini yang tulang dadanya ini. Tulang yang berhubungan dengan tulang depan, tulang dada, dengan tulang yang belakang sini, di sini ke bawah ke belakang terus begini, terus ke sini. Nah, berarti tulang rusuk sejati. Ya. Ada berapa ini? 7 pasang.
bisa 7 pasang. Nah, Kok bisa 7 pasang? iya, jumlahnya 7 pasang. Jadi kalau dihitung sama saya di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari atas. Nah, kalau palsu maksudnya adalah dia itu ada di ujung sini, ya. Jadi ada ke belakang, tapi di sini depan sini menyatu. Jadi ada 3 buah tulang yang menyatu jadi satu begini. Nah, ini, gambar yang jelas ada bagian depan dia menyatu. Nah, 1, 2, 3 di sini. Menyatu di sini. Ya. Nah, ini makanya ada 3 pasang rusuk palsu. Maksudnya palsu bukan berarti bukan tulang ya, tapi di sini adalah dia itu ciri-cirinya yang belakang itu masing-masing nempel pada tulang belakang ini. Jadi ada 3, 1, 2, 3, tapi di depan ini menyatu. Nah, kayak gini. Jadi menyatu. Kalau saya lihat di sini, nah itu gambar itu ada 3 ya, depan itu menyatu tulangnya. Ada 3 pasang, makanya disebut palsu. Sedangkan melayang ada di belakang, dia ada di bagian ini saya lakukan jalannya ya, ini ya, nah ini, nah belakangnya sini ya. Dia hanya menempel di tulang belakang saja, tidak ke tulang depan, tulang dekat. Hanya menempel dari tulang belakang. Ini yang disebut melayang. Ada berapa? 2 pasang. Bisa kelihatan di situ. Yang melayang. Kelihatan. Rusuk melayang ini. Yang bawah itu gambarnya. Kelihatan ya? Yang kecil ini. Pokoknya kan warna di depan ya, tak begitu kelihatan namanya ya. Kalau di peta konsep itu dituliskan itu ada di tulang rusuk ada 7 pasang rusuk sejati, 7 pasang rusuk palsu, 2 pasang melayang. Ya. Tuh tentang tulang rusuk apa namanya tulang rusuk? Nah, ini sama Aki tidak bisa kelihatan gambar kucing ini. Aki SMP mana Aki ini? Alhamdulillah. Jadi kalau tahu sama aku saya main, dia lagi nggak memperlihatkan dirinya ini. Sandy pasal 5 ya. Oke, 1. Ya, ada pertanyaan sebelumnya saya lanjutkan? Jadi kamu yang perlu diingat ya sampai ini adalah nanti macam ini adalah ya kemudian jenisnya itu apa saja, keras dan kawan. Sedangkan untuk bentuk pipa, pipe, pendek. Nah, tadi saya menjelaskan apa tulang pipe ya sampai ke tulang rusuk ini tadi. Karena tulang rusuk ada tulang berikat, berikat belum ya, tulang badan di sini sudah ada, tulang tengkorak yang ada di kepala ya. Kalau tulang berikat ini mana tulang berikat? Ini. Orang Jawa bilang entong-entong. Ini. Ya, ini berikat. Ya, jadi itu semua tulang apa jenisnya? Susi, suka, ikat, dadar. Ini jenis tulang pipi. Ya, bentuknya pipi. Coba sebutkan tulang pipi apa ya? Kamu pertanyaannya gimana? Tulang pipi apa saja? Tulang usus. Tulang rusuk. Iya. Tulang dada. Ikat dulu apa? Belikat. Tulang dada. Tulang tengkorak. Itu adalah jenis tulang pipi. Nah, tulang pendek sekarang ini adalah yang ada di pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan di tulang belakang.
Coba secara pendek sebutkan gimana? Pergelangan pergelangan kaki dan kepala, tulang punggung, belakang. Sebutkan ya. Kalau punggung hanya di punggung saja, tapi tulang belakang mulai dari leher sampai ekor, ya. Itu tulang jenisnya tulang pendek, gitu ya. Nah, untuk tulang pipa saya tambahkan itu biasanya mesti ada gambar seperti di halaman 174 atas, ya. Itu ada bagian tulang yang ada bagiannya, jadi namanya apa gitu. Ya. Ada namanya epifise. Epifisenya di tepi sini. Epifise. Ini juga epifise. Kemudian ada diafise. Diafise itu yang panjang ini. Ini diafise. Nah, sedangkan antara epifise dan diafise, jadi ada di sini, ini atau ini yang disebut dengan cakra epifise, ya, cakra epifise. Di dalam diafise di sini ini ada rongganya, di mana isinya adalah ada sumsum tulang, kemudian ada saraf, ada apa lagi ya di sini ya, pembuluh darah. Pembuluh darah. Itu ya. Yuk. Kan bagian dari tulang pipa. Yuk, mulai dari pikir. Tepi berarti epifise. Kemudian yang memanjang, dulu. Diafise. Terus yang antara epi dan dia ada cakra epifise. Di dalam diafise, di tengah-tengahnya ada rongga yang isinya sumsum tulang maksudnya ya. Kami pernah makan sumsum tulang? Pernah? Enak ya? Yang senang makan bisa bumbu senang biasa. Kalau saya tidak mau ya. Ada sumsum, ada saraf, ada apa? Pembuluh darah. Makanya kalau ada orang yang seperti saya tadi yang pernah jatuh itu kan sakit patah tulang sebenarnya. Iya. Oh ya Allah. Jelaskan sembuh ya. Jadi sudah tidak ada ini ya. Oh, tidak ada ini. Dua-duanya. Yang satu masih. Yang kiri ya. Yang kiri tidak. Kenapa? Diambil atau gimana? Tidak tahu. Kan patah ini. Kalau diambil kan. Iya. Kalau si putih. Aku kerjaan. Dulu tidak bisa dipakai. Ini terapi. Ya Allah, alhamdulillah saya. Tapi sekarang bisa ya? Bisa. Tapi tidak perlu. Tidak ada sini. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ada sumsum, ada saraf, ada pembuluh darah. Makanya kalau ada yang jatuh seperti sebutkan sama tadi, pasti sakit banget. Ya kan? Jelas sakit ya. Sama tidak bisa gerak ya. Tidak bisa gerak. Berarti sudah ada yang putus sarafnya. Kalau ada yang putus sarafnya tidak connect, mesti nggak bisa gerak. Nah ini itu tadi yang bayangkan. Nah, jadi karena ini antara tulang, ya misalnya ini tulang gitu misalnya, kemudian sama otot itu biasanya ada yang nyambung ya. Jadi di sini ada penyambungnya begini, terus begini ototnya, misalnya contoh aja ya. Nah, misalnya begini. Nah, ini adalah otot. Nah, ini ada nyambungkan ini tuh.
Itu yang disebut dengan tendon. Nanti pas belajar otot ini. Tendon, ini juga tendon. Nah ini baru daging atau ototnya. Orang bilang empal, ya. Makanya makan empal itu daging yang dimakan. Nah, jadi kalau ada orang patah tulang di sini kalau nggak bisa gerak, berarti kemungkinan bisa jadi di sini ada luka atau bahkan di sini putus misalnya. Sehingga kalau nggak bisa gerak, mungkin bisa saja di sini ada yang error, nggak bisa gerak. Nah, Itu kayak jatuh tuh nggak bisa kayak gini terus. Itu udah seumur berapa? 4 tahun? 2 tahun. 2 tahun. Diceritain ibunya paling ya? Ya, aku masih ingat tadi. Ingat? Masih ingat. Sampai umur 2 tahun ya itu ya? Lagi masih dari jatuh itu masih sampai sekarang. Iya, jadi karena salahnya nggak connect itu dijelaskan, ada yang error di sini. Dan seperti orang sampai stroke aja itu karena salahnya ada terganggu, nggak bisa gerak juga walaupun tulangnya nggak patah, jadi nggak bisa gerak. Ya. Berapa tahun kok pengobatannya? 1 tahun, baru umur 3 tahun baru bisa gerak. Iya, full itu 3 tahun. Ya Allah. Kalau enggak 6 bulan lupa. Ya sekitar 1 tahun nggak bisa gerak. Di apa di pen dia harus digendong. 1 tahun gitu. Enggak, cuma 6 bulan. Oh yang di pennya, yang di gendongnya itu 6 bulan. Itu 3 bulan sampai fullnya 6 bulan. Karena lupa-lupa. Terus baru geraknya 1 tahun bisa gerak. Enggak, habis diterapi itu sudah bisa gerak. Berapa bulan bisa gerak itu? 3 bulan. Oh 3 bulan itu bisa gerak. Ya harus sehat semua ya. Sampai lagi. Yang ini mesin. Terus di Jadi dua-duanya luka ya kamu ya? yang ke sini yang ke sini. Bentar menurutnya nanti si artikel tanya gambarnya ini. Kamu sudah nyarinya? Belum. Mau cari enggak? Ayo. Kita kasihkan Mbak Anu ya. Mbak Ayu ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau mau tanya. Nah. Ada ya? Oke. Jadi itu yang apa namanya berhubungan dengan bentuk tulang. Ya, kalau di buku saya halaman 174 itu juga sudah ada contohnya ya. Nah, di situ ada tulang yang menyusun rangka tubuh manusia dikelompokkan di 2. Nah, ada istilah tulang aksial dan apendikular. Ya, ada pembagian membagi tulang itu jadi rangka tubuh manusia ya itu ya. Rangka dari tulang nomor berhubungnya. Rangka tubuh manusia itu ada yang disebutkan dengan tulang aksial dan tulang apendikular. Ya, jadi apa ini? Ada aksi, ada apendikular. Jadi saya ingat-ingatnya kata-kata aksi. Aksi itu gaya. Gaya itu biasanya memahami. Nah ini berarti ya yang bergerak kan badan. Nah berarti yang beraksi yang mana? Bagian badan. Jadi ini badan. Sedangkan yang apendikular ini adalah yang alat gerak kita.
Jadi tangan dan kaki. Ya, ini alat gerak. Atau dengan kata lain, tangan dan kaki. Ya, ini kalau digunakan kerangka tubuh manusia ada gerak aksial dan ada hiburan. Aku tulis ini teman-teman nanti. Karena juga sih, kita jalan Mbak Ayu. Ayo, ini semua ini. Ini. Ada pertanyaan ya? Tidak ada. Ya, jadi tadi sudah belajar jenis tulang, kemudian bentuk tulang. Sekarang adalah hubungan antar tulang. Nah, terus ini. Kalau gerakan ini, Iya. sudah sampai apa ya? Ya kalau misalnya pikiran berapa kan? Oh, nggak bisa dibaca. Sekolahnya daring ya? Iya. Kamu PDF ya. Tapi setiap biologinya, IPA-nya setiap minggu ada. Setiap minggu harus PDF. Ya belum tentu. Ya, sekarang hubungan antar tulang. Kirim dari Google Classroom. Oh iya. Hubungan antar tulang. Ya, ini ada istilah saya bilang dasi. Namanya dasi. Apa maksudnya? D. Diartrosis. A. Amfiartrosis. Sinartrosis. Jadi ada tiga hubungan antar tulang: diartrosis, amfiartrosis, sinartrosis. Terus semuanya dasi. Ini adalah dibedakan berdasarkan dari bagaimana dia bisa bergerak sampai tidak bisa bergerak. Yang bisa bergerak adalah yang diartrosis, ya. Jadi mulai dari luar ini yang bisa gerak, bebas gerak gitu ya, bebas gerak. Misalnya bebas itu bisa digerakkan ya. Kemudian akhir ini yang terbatas geraknya. Kemudian ini tidak bisa digerakkan. Yang ini tidak bisa digerakkan. Maksud saya, jadi ada tulang yang bisa digerakkan, ada yang bisa tapi terbatas bisa digerakkan, ada yang tidak bisa digerakkan. Jadi kalau diurutkan ini semuanya tadi dasi, diartrosis, amfiartrosis sama sinartrosis. Kalau yang D, diartrosis, ini yang paling bisa bergerak. Ini adalah yang kita menyebutnya sebagai sendi-sendi. Ada sendi pelana, ada sendi engsel, ada sendi putar, ya. Itu ada di diartrosis. Jadi ini adalah sendi-sendi. Satu sendi-sendi aja ya. Maksudnya apa? Ada sendi pelana, sendi putar. Sendi pelana di mana? Tahu? SD sudah main. Antara ibu jari dan telapak tangan. Jadi ada di sini. Ini bisa bergerak. Maksudnya kenapa kok disebut sendi pelana? Karena hubungannya yang ada di tulang ibu jari dan telapak tangan itu semacam pelana kuda. Tahu pelana kuda? Nggak tahu. Saya pernah lihat kuda yang di punggungnya dikasih kayak tempat duduk. Nah itu disebut pelana. Nah, jadi tulangnya itu di sini itu mirip seperti pelana kuda itu. Kalau di sini apa? Yang di sini. Nah, kalau di pergelangan tangan ini
sendi geser. Yang menyatakan sendi putar. Ya, itu kalau ini Berarti kalau ini apa kayak bahasa Jawa yang sulit itu kalau diginikan sakit apa ya? Nah, ya kalau ada yang sakit ada yang error. Maksudnya posisinya mungkin ada yang sakit atau salahnya ada yang terbaik misalnya. Nah, ya itu kalau sudah error mesti ada sakitnya. Ya, harus fokus RKB ya. Di sini ada terus saya tulis sendi ya. Jadi apa tadi contohnya sendinya? Sendi engsel. Engsel itu gerak seperti engselnya itu. Ya, tahu ya, kalau itu nggak tutup kan bisa toh? Karena ada yang nyambung, nah itu disebut engsel. Jadi geraknya cuma satu arah. Bukanya ke sini dok, nggak mungkin ke sana. Kayak tangan kita ini dengan atas dan bawah bisa digerakkan begini. Tapi ke sana nggak bisa. Nah, satu arah saja. Jadi engsel. Ya, kalau sendi peluru, nih antara tulang selangkah yang jadi halil ketika antara baju dengan apa namanya ini lengan atas, di sini ada hubungannya yang bisa diputar tadi kita. Tulang peluru, sendi peluru, sendi peluru, olahraga tolak peluru tahu ya, kan gitu. Nah, ya, jadi sendinya apa tadi sebutkan? Sendi apa? Sendi apa? Pengen? Engsel, apalagi? Pelana, apalagi? Peluru. Ya, ada engsel, pelana, peluru, putar. Ya. Kalau di operasi itu ada bekasnya. Yang dioperasi. Oh ya, itu jahitannya itu ya. Iya. Ya kalau itu jahitannya, jelas-jelas karena jaringan tangannya mesti ada yang rusak. Jadi di situ ada yang apa rusak selnya baru itu. Ya. Kalau amfiatosis, antara amfiatosis, oh ya maaf saya tanya. Kalau lutut kita belakang apa sendinya ya? Berarti apa? Engsel. Kalau di ini antara paha dengan pinggul, apa kan? Ya pinggul. Sendi apa? Sendinya apa? Sendi Peluru. Sama dengan yang tadi di tangan kita ini. Dengan atas dengan tulang selangkah. Gitu. Ya. Amfiatosis sekarang itu adalah gerakan terbatas. Contohnya ada di tulang belakang. Contoh gerakan tulang belakang. Ini sendinya terbatas. Bisa bergerak, kita bisa bergerak, tapi terbatas. Dapat di sebelah ini Pak. Ya. Jadi konservasi. Tapi kalau orang-orang yang main sirkus, saya sudah latihan itu ya. bisa bentuk. Kalau sinakrosis di sini adalah di tulang tengkorak. Jadi tulang tengkorak kita yang kelihatannya seperti kayak bulat seperti ini bentuknya, sebenarnya tidak satu tulang, tapi terdiri dari beberapa tulang. Di buku sudah ada gambar kalau mau lihat bagiannya ya. Halaman 175 bawah itu ada kening, ada tulang ubun-ubun dan seterusnya. Kening itu gimana? Ubun-ubun di mana sih? Gitu ya. Batuk di ini. Pipi mana sih? Nah, semuanya ini adalah disebut tulang tengkorak. Di mana dia bentuk tulangnya apa tadi bentuknya? Pipa, pipi pendek. Pipi. Ya, nah, khusus sih suka yang data tadi ya. Jadi tengkorak itu termasuk bentuk tulangnya pipi, kemudian hubungan antar tulangnya adalah tidak bisa digerakkan. Di sini hubungan antar tulangnya itu misalnya saya gambarkan begini, ada suatu fibrosa atas rambut yang menghubungkan. Ya, jadi ada fibrosa rambut. Jadi tidak bisa digerakkan. Oke. Nah,
Oke, itu dulu ada tanyakan, silakan. Enggak, belum. Kembali aktif di sini kok melas loh. Jangan kasih tugas lagi. Oke, kita mau lihat tadi yang ini tadi hubungan antara ini antara tulang tengkorak yang di sini merupakan satu fibrosa atau serabut, ya. Hubungannya ini disebut dengan sutura, ya, sutura. Jadi ada hubungan antar tulang atau istilahnya di sini itu artikulasi. Jadi tulang kita itu semuanya ada saling berhubungan, ya, dimana saling menunjang, makanya sehingga kita bisa bergerak dengan. Nah, makanya kita bersyukur banget ya masih bisa bergerak. Memang kita sedikit aja, nah saya di sini pernah salah keluar di bagian punggung gitu ya, gara-gara membawa suatu benda yang berat sehingga jadi sakit. Gitu, oke. Tangan mau angkat gini aja sakit, berat ini sakit, nah, ya. Makanya kita harus itu padahal hanya karena salah keluar. Apalagi yang kata tulang sebelum sama tadi ya, tentu sudah pokoknya akan batu angkasan. Bilaris ya, sehat semua. Rasanya kan mati langsung. Kan mati langsung. Mati langsung, nggak ada rasanya. Nggak sakit rasanya. Cuma nggak bisa gerak gitu ya. Sakitnya nggak terlalu kayak sakit jatuh. Oh, berarti itu memang sudah karena putus itu tadi, jadi sarafnya udah putus. Sakit mungkin kan kalau pembuluh darah atau itu jalurnya bukan pas gitu. Nah, itu sama pas berjalan sendiri. Iya, itu kalau itu harus sama tuh. Sama masalah sendiri. Iya, mau ambil ke bekas kan itu lantainya kecil, dipel aja. Terus waktu jatuh langsung nggak bisa gerak kan? Terus dibawa ke rumah sakit langsung. Hasil 2 tahun ya. Waktu rencana nggak dimarahin mungkin. Bisa lagi katakan? Saya tambah dulu biar hafal dulu ini. Di sekolah sudah diterangkan sampai sini juga. Terus kalau menjaga kesehatan rangka atau tulang tentunya yang jelas harus makanan yang bergizi, banyak kalsium, ya. Apa ya, termasuk susu ya. Terus semuanya memang saling berhubungan. Terus dan tulang-tulang itu ya, sayuran itu waktu kecil malah nggak suka jajanan tinggi itu nggak suka. Istilahnya malah susu fresh milk yang di Indomaret itu. Kalau dibeli jajan nggak mau jajan. Hanya susu. Susu gitu. Baik, semuanya harga ya. Saking harga satu tadi. Itu yang mau jatuh itu mau ambil susu. Ya. Teman-temannya gimana? Di Pondok Dalam Pembangunan. Baru hilang. Dulunya gimana? Asli Pondok tinggal di Pondok, terus papa pindah tugas ke Malang. Gitu. Sudah ada kan? Nah, adanya ya. Tiap hari dia semuanya ya, Aki sama Sandy ya. Sekarang tanggal 2 ya. 9.
ini pagi sore pagi. Semua sama. Iya. Ini rumahnya dekat ya. Artinya kan Dewi singkatkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.